Caranya kalau Anda mengganti PTC yang langsung dengan kapasitor. Jadi tidak memakai kapasitor, ini tidak memakai PTC, tapi ini langsung kapasitor. Jadi seperti kompresor AC atau gulungan pompa air misalkan. Yang penting pada dasarnya ini ada rumus CRS. C setrum yang masuk, setrum sebelah, R ini setrum sebelah, gabung dengan kaki kapasitor, dan yang sebelah lagi kaki kapasitor ini langsung masuk gulungan, ini namanya S. Saya akan coba ini. Kalau kompresor ini R kanan, di kanan ini setrum ini di PTC ini kemudian tetap C-nya ini overload. Kalau Anda mengganti dengan kapasitor, ini mudah ini. Ini untuk patokan ini. Oke. Ini untuk patokannya ini. Saya akan coba colokin dulu ini. Ini R kanan ini ya, PTC-nya ya. Saya akan colokin ini. Ini menggunakan PTC R kanan. Saya cabut. Kalau menggunakan kapasitor ini, tentu ini untuk jadi patokan ini. R kanan ini jadi patokan. Karena setrum sebelah sudah masuk overload, kemudian yang R ini menjadi patokan saya cabut ini, PTC saya buang, ini R kanan ya, kemudian saya masukin ke setrum ini, yang sebelah ini setrum tetapnya itu yang overload. Yang sebelah ini mengikuti R kanan ini PTC. Dan saya akan kasih soket ini. Soket ini dua tentunya ini. Ini dua ini untuk kapasitor. Kalau tadi R-nya di sebelah sini, saya akan masukin setrum dan soket yang sebelah kanan, ngikutin PTC tadi. Jadi ini kaki kapasitor sebelah dan setrum langsung. Kalau yang sebelah sini, ini sendirian, ini langsung ke kapasitor. Jadi ini R ini setrum sebelah, gabung dengan kaki kapasitor sebelah dan masuk ke R kanan ini. Kemudian yang sebelah kiri ini yang langsung ke kapasitor. Jadi seperti pompa, seperti AC. Ini tentu ngikutin PTC-nya karena PTC ini R kanan ini. Setrumnya di sebelah kanan, walaupun soket ini dibalik, ini banyak kiri kalau soketnya di atas. Saya akan coba ini menggunakan kapasitor langsung ini. Seperti ini nih rangkaiannya. Setrum dengan kapasitor digabung masuk ke soket kanan, sendirian masuk ke kiri. Dan saya akan colokin ini. Tetap saja ini patokannya di PTC. Artinya kalau PTC-nya pin R-nya kanan, yang gabung setrum dengan kapasitor sebelah
ini tetap di kanan guys, kira-kira seperti itu. Jadi ini harus mengikuti karena es ini gulungannya lebih kecil. Kalau kebalik ini sudah pasti akan gosong ini gulungan yang esnya. Kalau kebalik masukkan setrum sebelah seperti ini kira-kira nih. Saya ulangin lagi. Tetap saja nih overload colokan sebelah yang tetap ini, nggak diutik-utik ini. Kemudian kalau ini PTC nya di kanan seperti ini setrumnya, kalau Anda mengganti dengan kapasitor, Anda misalkan masukin soket ini dua ini sudah pasti nih kaki kapasitor ini saya coba ini karena dua ini ya. Ini walaupun dua kabelnya ini satu jalur ini, sayang dipotong. Ini kaki kapasitor sebelah ini, kita masukin ini ke sebelah. Kemudian yang sebelah juga dimasukin kaki kapasitor. Oke, sudah. Jadi soket ini isi kapasitor ini kakinya dua, jadi sebelah. Kemudian karena tadi R kanan menurut PTC ini, jadi saya setrum ini saya masukin ke kanan. Jadi ini hanya kaki kapasitor langsung, tidak ada hubungannya dengan setrum sebelah ini. Jadi S ini sendirian langsung ke kapasitor ini sebelah. Yang sebelah ini kaki kapasitor masuk ke pin sebelah kanan soketnya, kemudian masukkan setrum sebelah ini. Dan saya akan colokin ini. Tetap saja ini patokannya R nya, jangan sampai Anda kebalik ini. Misalkan R ini kemasukan setrumnya di sebelah sini, Anda masukin yang di sini. Ini gulungan di dalam ini lebih kecil kalau S nya guys. Simple sekali rangkaiannya. Ikutin patokan R nya di PTC, oke. Berarti kalau ini kemasukan setrum, pokoknya dua soket ini Anda masukin kapasitor. Dua soket ini yang ke kompresor Anda masukin kapasitor, oke. Setelah dimasukin kapasitor, kalau R nya sebelah kanan, berarti ini setrum. Anda masukin setrum sebelah. Ini kan sebelah satu kan overload. Anda masukin sebelah setrum sebelah ke R kanan ini. Ngikutin PTC ini soketnya, Anda sambung. Otomatis yang sendiri ini namanya S. Tetap saja kalau yang dilihat dari PTC ini yang tidak ada pinnya ini, yang tidak ada kabelnya. Jadi asli akhirnya seperti ini. Sebelah kiri ini sendirian, yang kabel soket ini ke kapasitor langsung sendirian. Sebelah kanan ini masuk ke kapasitor dan kemasukan setrum sebelah. Yang setrum sebelah ini ke overload. Dan saya coba colokin ini.
tentu saja merakit ini ada ukurannya masing-masing. Misalkan untuk satu pintu ini 5 mikro, dua pintu 10 mikro, bahkan yang seperti ini, yang freezer rack ini yang gede ini 1/5 ini ya, untuk LG ini bekasnya. Ini Anda bisa bergunakan 15 sampai 20 mikro ini, karena gulungannya tentu ini lebih besar guys. Jadi patokannya ini satu pintu itu 5 mikro, dua pintu 10 mikro misalkan, ini bisa Anda baca. Kalau misalkan bekas freezer rack 10 mikro tidak hidup, pasti ini 15, 16 sampai 20 guys. Walaupun sepele seperti ini, mudah-mudahan berguna untuk Anda guys. Jak Volta guys, sore guys.